Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Bertemu dalam program Night Call, Departemen Pelayanan dan Kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, bersama saya, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Banjarmasin, Pendeta Inge Liliana Deborah Mainake Asadama. Di malam hari ini pembacaan kita terambil dari Perjanjian Lama, Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita satu dalam doa. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, sehingga di malam hari ini kami dapat berjumpa dalam kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kisah Nabi Hosea, tentunya kisah kehidupan Nabi Hosea memberikan pelajaran berharga tentang banyak hal. Di antaranya ketika Nabi Hosea sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang taat, yang menyatakan kebenaran Allah, diminta untuk menikahi seorang perempuan sundal atau pelacur. Tentunya itu adalah hal yang tidak mudah dan juga menimbulkan kontradiksi di dalam kehidupan dan pelayanan Hosea. Tetapi hal itu tetap ia lakukan karena dia begitu taat terhadap kehendak Allah. Pun ketika Gomer, istrinya, berkhianat, ia tetap menerimanya dengan baik. Hosea mau kembali berbagi hidup demi kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya. Hosea berinisiatif untuk dapat membangun kembali hubungan suami istri yang telah dirusak oleh perzinahan, dan bukan hanya sekedar mempertahankan ikrar perkawinan, melainkan juga kembali menyatukan dirinya dengan Gomer menjadi satu daging. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita gambaran Gomer sebagai perempuan yang tidak taat, yang hidup dalam perselingkuhan, merupakan gambaran umat yang tidak taat kepada Allah. Dan di sini kita belajar bahwa Tuhan juga memiliki kerinduan agar memiliki hubungan yang tidak terputus dengan anak-anaknya. Hosea dan Gomer sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum bertumbuh menjadi personal
dan Hosea serta Gomer saling mengasihi. Gambaran inilah yang tidak lain gambaran kasih Tuhan kepada kita. Dulu kita adalah Gomer. Ataukah saat ini ketika kita sudah hidup dalam karya keselamatan Yesus Kristus, apakah kita masih juga seperti Gomer di masa lalu? Tuhan dengan api cinta yang menyala-nyala mengejar kita, merindukan kita untuk menjadi kekasihnya yang setia. Apakah kita tetap membiarkan diri kita melakukan pelacuran diri dalam ketidaktaatan, dalam ketidaksetiaan kepada Allah? Sampai kapan kita akan terus berlari menjauh dari Allah? Sampai kapan kita menghindari dan mengeraskan hati untuk menjumpai hadiratnya yang kudus? Sadarlah bahwa sebenarnya ada hubungan yang begitu intim dan mesra yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Mari kita dengarkan Dia dan sambutlah cintanya dalam hidup kita. Sadarlah bahwa tidak ada seorang pun, bahkan orang yang kita cintai sekalipun, mampu mengasihi, menyayangi, memperhatikan dan memperdulikan kita seperti halnya Allah dalam kehidupan kita manusia. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti dari sebuah pengorbanan besar yang Allah perlihatkan kepada kita, umat manusia. Allah rela berkorban demi kita, supaya kita dapat kembali kepadanya dan menyembahnya. Allah berkorban agar manusia mengakui akan kasih dan kesetiaan Allah atas kehidupan umat Israel. Sehingga kalau kita membaca kata kiasan pada ayat ke-15, engkau akan memanggilku suamiku. Ini merupakan suatu kiasan bahwa hubungan Israel dengan Allah telah dipulihkan atau telah rujuk kembali. Karena itu marilah belajarlah untuk kita setia kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang setia. Ia tetap setia mencintai dan mengasihi kita sebagai umat kepunyaannya. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, ketika kita dengan segala aktivitas, dengan segala kepenatan, persoalan-persoalan kehidupan, marilah kita tenangkan hati sejenak. Kita mengingat seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Bukankah itu menjadi suatu bukti akan kesetiaannya? Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, dengan keadaan pelik yang begitu membuat kita menderita, tetapi sadarlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah kekasih sejati kita. Bahkan Dia sedang menunggu kita untuk kembali kepadanya. Marilah respon kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dengan kasih, ketaatan, dan kesetiaan kita kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan ini benar-benar dapat menjadi kemuliaan dan menjadi suatu pujian yang mendatangkan kebaikan-kebaikan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu di malam hari ini yang boleh Engkau nyatakan melalui firman
yang sudah kami baca dan renungkan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam kehidupan ini kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan, ketika kami akan kembali ke peraduan, untuk kami beristirahat, melepaskan segala penat kehidupan ini, kasih dan penyertaan-Mu menjaga dan melingkupi kehidupan kami, sehingga kami dapat beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan atas perkenanan-Mu, esok hari kami boleh bangun kembali untuk memulai segala aktivitas kehidupan. Dan Tuhan, Engkau mampukan kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ajar kami ya Tuhan senantiasa untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di dalam gumul juang kehidupan kami. Ketika saudara-saudara kami juga bergumul di dalam penderitaan yang mereka alami, sakit, kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Begitu pula saudara-saudara kami yang terdampak dari COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita yang mereka alami, kiranya ya Tuhan, Engkau sebagai sumber kekuatan dan penghiburan sejati senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang saat ini masih bergumul mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Serta dalam kehidupan senantiasa Tuhan mampukan untuk kami tetap setia, bersandar penuh hanya kepadamu saja ya Tuhan. Sehingga seluruh jiwa raga kami ini senantiasa kami pakai untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau juga memberkati fungsionaris Majelis Sinode, bahkan secara khusus Departemen Pelayanan dan Kesaksian dalam seluruh program kerja yang ada, program Morning Night Call ini ya Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik, setiap unsur yang terlibat di dalamnya Tuhan mampukan senantiasa untuk menyatakan karya kasih Tuhan sampai dengan ke pelosok-pelosok daerah. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami di sepanjang malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih-Mu yang senantiasa menjaga, memelihara kami semua. Inilah Tuhan sembah syukur kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Terimalah kami yang bermohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.